Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi kita di dalam video materi kuliah online uh, untuk mata kuliah mekanika fluida yang kali ini kita akan membahas tentang gerak dari partikel fluida. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak translasi dari sebuah partikel fluida, dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang gerak rotasi dari sebuah partikel fluida. Baik, jadi rotasi dari sebuah partikel fluida itu bisa diilustrasikan sebagai berikut ya. Jadi semuanya pasti sudah tahu bahwa fluida, salah satu contohnya adalah air, seperti ini. Dia tersusun atas partikel-partikel penyusunnya ya. Kalau misalnya air ini kita ilustrasikan dalam bentuk partikel-partikelnya, maka bisa kita lihat sebenarnya dia terdiri dari partikel-partikel yang saling berinteraksi satu sama lain di dalam fluida tersebut ya. Contohnya misalnya air ini ya. Nah, setiap partikel itu dia akan memiliki perilaku tersendiri gitu ya. Jadi setiap partikel ini, misalnya satu buah partikel yang ada di sini, ya, dia akan memiliki perilaku sendiri, ya, dan perilaku tersebut tentunya akan mempengaruhi partikel-partikel yang ada di sekitarnya. Ya. Pada awal pembahasan terkait tentang gerak dari partikel fluida ini, kita sudah membahas tentang gerak translasi dari sebuah partikel. Jadi partikel ini bisa bergerak, misalnya alirannya ke arah sana misalnya, maka dia akan bergerak dari posisi ini ke posisi ke sana, ya, posisi 1 ke posisi 2 ya. Nah, gerak translasi adalah gerak yang tanpa adanya perubahan atau tanpa adanya deformasi dari si partikel tersebut ya. Jadi, kalau misalnya partikel ini bergerak ke sana dan mengalami gerak translasi, maka partikel ini dia hanya bergeser saja ke sana tanpa adanya perubahan apa-apa ya, dari partikel itu ya. Dia tidak ada perubahan bentuk, kemudian tidak ada tidak mengalami rotasi, tidak juga mengalami perubahan sudut dan sebagainya. Itu kalau translasi ya. Nah, namun di sisi yang lain ya, si partikel itu tentunya tidak bergerak secara translasi saja gitu ya. Jadi, karena ini fluida air ini dia terdiri atau tersusun atas partikel-partikel ini, maka tentunya geraknya tidak hanya sebuah gerak yang sederhana, tapi kompleks geraknya, karena dia terdiri atas banyak partikel kan, dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Maka tentunya seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa kemungkinan yang bisa terjadi pada gerak dari partikel-partikel ini ya, itu bisa mengalami gerak translasi, dia juga bisa mengalami gerak rotasi, dia juga bisa mengalami deformasi ya, baik itu deformasi linear maupun deformasi angular ya, deformasi sudut. Nah, untuk hari ini ya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang rotasi dari partikel fluida itu ya. Nah, jadi ketika kita fokuskan pembahasan pada sebuah partikel yang ada di sini ya, dan si partikel itu mengalami gerak rotasi, maka bisa kita gambarkan seperti ilustrasi pada gambar di samping ini. Jadi ini kita anggap yang ini ya, ini gambar ini kita anggap adalah sebuah partikel fluida yang mengalami gerak rotasi. Jadi ketika sebuah partikel fluida mengalami gerak rotasi, maka sebenarnya dia sedang melakukan perubahan posisi dari setiap sudut-sudutnya ya. Misalnya kita anggap ini adalah 0 ya. Ini misalnya adalah A, misalnya ini adalah C,
maka ketika si partikel fluida ini mengalami rotasi, maka titik nol ini bisa berubah pada nol aksen, kemudian dia bisa berubah pada A aksen, kemudian ini bisa menjadi C aksen, ini bisa menjadi B aksen, ya. Nah, itu kalau misalnya dia hanya mengalami rotasi. Tetapi dia juga bisa mengalami ketiga macam gerak ya, secara bersamaan gitu ya. Ketika dia bergerak secara translasi, ya, ketika partikel ini bergerak, dia juga bisa bergerak berpindah tempat dari posisi satu ke posisi yang lain. Kemudian ketika dia berada di posisi ini, dia partikelnya bisa mengalami gerak rotasi. Ya. Nah, ketika partikel itu mengalami gerak rotasi, pada saat yang berbarengan juga dia juga bisa mengalami perubahan bentuk. Ya. Nah, jadi ketiga macam gerak itu bisa terjadi kepada satu partikel fluida. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak rotasi. Jadi kalau gerak rotasi itu adalah partikel fluidanya juga, partikel fluida itu mengalami rotasi. Ya. Nah, tapi ada juga nanti kita bahas tentang gerak tak rotasi atau irotasional gitu ya. Jadi gerak irotasional itu adalah si partikel fluidanya itu tidak mengalami rotasi gitu ya, tetapi alirannya ya, misalnya aliran secara keseluruhan itu bisa mengalami rotasi. Salah satu contoh misalnya ya, ini kan sekumpulan dari partikel fluida. Nah, jadi sekumpulan dari partikel fluida ini ya, kalau kita lihat dia merupakan volume dari suatu fluida ya. Anggaplah ini air lah ya, misalnya. Nah, ketika si air ini mengalami sebuah gerak yang kita sebut sebagai aliran ya, dia bisa mengalami alirannya ke sana ya, otomatis nanti setiap partikel fluida juga akan mengikuti aliran tersebut ya. Nah, mungkin di alam kalian pernah lihat yang namanya pusaran ya. Jadi ada pusaran air gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana pusaran air itu berputar ya, bisa berputar ya, dan yang membentuk ya, lubang tengahnya gitu ya, pusaran air. Nah, ya, pusaran air itu bisa menyebabkan dua gerak ya, dua kemungkinan gerak ya. Pertama gerak rotasional. Jadi ketika si aliran air itu mengalami pusaran yang biasa disebut sebagai vorticity ya, pusaran air. Jadi maka si partikel yang ada di dalamnya juga akan ikut berputar kan ya, bayangkan partikel-partikel yang ada di sini ketika ini mengalami terjadi vorticity ya, partikel yang ada di dalamnya juga ikut berputar kan, semua partikel ikut berputar. Nah ketika ini terjadi seperti yang saya bilang tadi, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, si partikel itu mengalami gerak rotasi. Jadi ketika alirannya berputar ya, partikel yang ada di dalamnya ini ya, juga ikut berputar ya, juga ikut berputar seperti ini ya. Terjadi perubahan posisi sudutnya ya, dari O ke A O aksen, dari A ke A aksen, dari C ke C aksen, dari B ke B aksen di dalam putaran air itu ya. Nah ketika si partikel itu berputar seperti itu, maka itu disebut sebagai aliran rotasional ya. Nah kemungkinan yang kedua, ketika terjadi vorticity di sini ya, partikel-partikel yang ikut berputar di dalam aliran itu, si partikelnya di setiap partikel itu tidak ikut berputar ya. Jadi walaupun terjadi putaran aliran ya, tapi si partikelnya itu tidak ikut berputar ya. Jadi dia tetap ya, bisa bayangkan nggak? Jadi misalnya ini dia tetap pada posisi 4 seperti ini ya. Jadi ketika dia posisi putarannya itu di posisi A ya, kemudian dia berubah ke sana posisi
B misalnya, posisi B dia tidak berubah ya. Jadi sudut O nggak berubah ke aksen, tapi dia O nya tetap di O, sini tetap di A, ini tetap di C, dan di sini tetap di B. Kemudian mengalami perputaran lagi, posisi yang berubah di posisi ini posisi 1, posisi 2, ya, posisi 3 juga sama ya, dia O nya tetap, A nya tetap, B nya tetap, C nya tetap. Itu terjadi di pusaran ini. Nah, ketika itu terjadi kepada sebuah partikel, maka si partikel itu disebut sebagai bergerak dengan irotasional, ya, tidak berputar. Ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau rotasional kita mengacu ya, kepada partikel itu, ya, gerak dari setiap partikel yang ada di dalam fluida ini. Ya. Jadi kalau misalnya setiap partikel yang ada di dalam fluida ini mengalami perubahan perputaran, maka dia disebut sebagai gerak rotasional. Kalau misalnya ketika dia bergerak, ya, walaupun terjadi perputaran di situ, ya, terjadi pusaran di situ, tapi si partikelnya tidak ikut berotasi, maka itu disebut sebagai gerak irotasional. Ya. Oke. Nah, selanjutnya sebuah partikel fluida yang bergerak dalam medan aliran 3 dimensi seperti ini. Ya. Jadi sebuah partikel fluida, misalnya di sini yang bergerak di dalam aliran 3 dimensi ini, dia bisa berotasi pada setiap sumbunya, ya. pada setiap sumbu koordinatnya. Ya, jadi dia bisa berotasi di setiap sumbu koordinatnya. Gitu ya. Jadi di sekitar sumbu koordinat itu dia bisa berotasi. Misalnya kalau yang ini kan, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya, maka dia berotasi di bidang X dan Y ini seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalnya ada sumbu ini adalah Z, misalnya kita tambah satu lagi Z, ya. Kemudian dia bisa berotasi di bidang X dan Z. Ya. Misalnya di sini kita ambil bidang X dan Z di sini. Ya. Nah, ini juga bisa berotasi seperti ini di bidang ini. Kemudian kalau di bidang YZ, ya, kita tarik gambar seperti ini, ya, maka di sini juga bisa berotasi. Misalnya di sini adalah 0, di sini adalah A, di sini adalah B, misalnya di sini adalah C, ya. Nah, maka ini 0 ini bisa berotasi ke 0 aksen, ya, A itu bisa berotasi ke aksen, B bisa berotasi ke B aksen, C bisa berotasi ke C aksen. Ya. Sehingga gerak dari rotasi sebuah partikel fluida itu merupakan bagian dari kuantitas vektor. Nah, karena dia merupakan bagian dari kuantitas vektor, maka bisa dinyatakan persamaannya seperti dalam persamaan ini. Jadi omega itu adalah rotasi dari sebuah partikel fluida. Omega ini adalah rotasi dari sebuah partikel fluida, sama dengan itopi itopi omega X, ya, berarti ini adalah rotasi di sumbu X, ya. Jadi dia berotasi di sumbu X ini, berotasi di sini, plus J omega Y kan rotasi di sumbu Y, dan plus K omega Z yaitu rotasi di sumbu Z, gitu ya. Jadi ini adalah definisi dari rotasi dari partikel fluida 3 dimensi. Okay. Nah, sekarang kita bisa melihat jadi dari gambar di atas ini. Jadi kalau gambar ini adalah gambar deformasi dan rotasi dari sebuah partikel. Kita anggap bentuk awal dari partikel tersebut seperti ini. Dia memiliki panjangnya adalah delta X, ya, dan tingginya adalah delta Y, ya. Dan sisi-sisinya itu dibentuk oleh garis, ya, 0A dan garis 0B, ya.
itu. Nah, sekarang ini pada gambar yang A ini merupakan sebuah partikel yang berada pada waktu t ya. Jadi namanya posisi awal ya, pada posisi awal pada waktu t gitu ya. Nah, jadi untuk garis 0A ini dia tegak lurus dengan garis 0B gitu ya. Dengan panjangnya tadi seperti saya bilang delta X dan delta Y ya. Nah, kemudian setelah waktu delta T, ini T ini adalah waktu awal, kemudian pada waktu delta T ya, di sini pada waktu delta T ya, si partikel fluida ini dia bisa mengalami perubahan ya, dia bisa mengalami perubahan. Dia bisa bergerak translasi ke posisi yang baru ya. Dia bisa bergerak translasi ke posisi yang baru. Kemudian ketika dia mengalami pergerakan itu ya, kan si partikel ini tadi, partikel A ini itu bisa mengalami rotasi dan deformasi. Dia bisa terrotasi dan terdeformasi ya. Nah, jadi kalau dia terdeformasi ya, artinya bentuk dari partikel yang awal ini jadi berubah seperti ini ya. Ya. Nah, kalau dia mengalami rotasi maka sudutnya ya, jadi berubah ya. Tadi sudut ini adalah 0, yang A nya tadi di sini ya, dia jadinya di sini A-nya. Sini A aksen ya. Yang B nya tadi di sini misalnya B, dia jadi misalnya adalah B aksen ya. A nya berubah ke aksen, B nya berubah ke B aksen ya, untuk waktu delta T atau T plus delta T ya. Atau T plus delta T ya. Nah, jadi ini kemungkinan perubahan yang terjadi pada sebuah partikel fluida ketika dia mengalami gerak ya. Dia bisa mengalami gerak translasi dan bisa mengalami rotasi dan juga bisa mengalami deformasi. Baik, selanjutnya kita harus hati-hati ya. Jadi dengan tanda ya, karena rotasi itu merupakan bagian dari vektor ya, maka dia memiliki arah ya. Nah, kalau rotasi itu maka arahnya kita akan mengikuti aturan tangan kanan ya. Ya, aturan tangan kanan. Jadi aturan tangan kanan itu untuk rotasi yang berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka tandanya adalah positif ya. Untuk rotasi yang arahnya searah dengan jarum jam ya, seperti ini, maka tandanya adalah negatif ya. Nah, itu harus diingat-ingat ya. Kemudian sekarang dari gambar ini kita melihat bahwa si partikel fluida ini dia mengalami deformasi sudut ya. Dia mengalami deformasi sudut. Kemudian ketika dia mengalami deformasi sudut itu ya, rotasinya terjadi dua arah rotasi ya pada partikel ini ya. Yang pertama dia berubah dari posisi A ke A aksen ya. Nah, perubahan ini kita bisa nyatakan dengan delta ya, delta alfa ya. Nah, kalau kita gambarkan delta alfa ini memiliki arah berlawanan dengan arah jarum jam, berarti tandanya adalah positif ya. Nah, kemudian deformasi yang kedua adalah dari titik B ke
B aksen ya. Deformasinya berubah dari B ke B aksen. Nah, ketika ini terjadi perubahan dari B ke B aksen ya, maka dia mengalami rotasi ya, yang ditandai dengan delta beta ya. Nah, delta beta ini arahnya searah dengan jarum jam kan, maka delta beta ini tandanya adalah minus delta beta gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi dia bisa mengalami rotasi dengan arah yang berlawanan juga ya, seperti pada kasus ini. Nah, kemudian sudutnya itu bisa kita tentukan delta alpha itu adalah yang perubahan dari sudut dari garis originalnya ke dengan garis perubahannya, dan delta beta itu adalah sudut dari garis original vertikalnya dengan garis perubahan partikelnya ini. Nah, kemudian besar perubahan tersebut ya, besar perubahan posisi misalnya dari A, ini A ya, bukan O ya, dari A ke A aksen ya, itu bisa kita nyatakan dengan delta eta ya, delta eta. Nah, delta eta ini bisa kita definisikan sebagai besar perubahan dari A ke A aksen ya. Nah, ini dimensinya adalah dimensi panjang ya, karena perubahan posisinya. Kemudian untuk perubahan dari B ke B aksen ya, itu bisa kita nyatakan dengan delta C ya, delta C. Oke. Nah, untuk mempermudah perhitungan nilai dari rotasi itu, maka kita contohkan, kita misalkan delta alpha ini ya, delta alpha ini besarnya adalah 6 derajat dan delta beta ini besarnya adalah 4 derajat ya. Kita ingin melihat berapa besar atau berapa derajat rotasi yang dihasilkan dari perubahan bentuk partikel ini pada waktu delta t ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan ekstraksi dari informasi delta alpha dan delta beta ini ya. Bagaimana cara kita mengukur ya rotasi partikel dari partikel ini, partikel fluida ini setelah dia bergerak dari T ke delta T, pada waktu T ke delta T. Nah, jawabannya adalah kita cukup mengambil rata-rata dari rotasi alfa dan delta beta ya. Kita lihat beralih kepada gambar yang ini, gambar yang C ya. Ini adalah komponen rotasional dari partikel ini ya, partikel original ini ya. Jadi kalau kita buat berdasarkan pada partikel yang original ini, ketika si partikel awal ini dia mengalami rotasi ya, maka untuk mempermudah kita menghitung berapa besar rotasi yang terjadi pada gambar B ini ya, maka kita ambil rata-rata rotasi dari delta delta alpha dan delta beta ya. Nah, jadi caranya adalah kalau dia rata-ratanya berarti perpindahan rata-rata ya, dari dari partikel ini itu bisa dinyatakan dengan setengah delta alpha ya, ditambah delta beta. Nah, jadi kalau rata-rata kan seharusnya setengah A plus B kan. Nah, kenapa ini minus? Ya, kenapa ini minus? Kenapa? Karena tadi di gambar yang ini delta betanya itu arahnya adalah searah dengan jarum jam kan, searah dengan arah jarum jam. Ya, maka dia adalah tandanya adalah minus ya. Sehingga nanti rata-ratanya itu ya, delta betanya jadi tandanya adalah minus. Jadi kita bisa menghitung untuk
perpindahan rotasional dari partikel ini, sebagai acuannya kita ambil rata-ratanya, yaitu setengah alfa minus delta, setengah delta alfa minus delta beta. Ya. Jadi ini sebagai bantuan, sebagai alat bantu kita untuk nantinya menghitung perubahan informasi di gambar ini. Jadi sebagai acuan kita gitu ya, sebagai acuan kita untuk mempermudah, maka kita ambil dia average-nya ya, rata-ratanya setengah delta alpha kurang delta beta. Nah, kalau kita sudah menetapkan sebuah acuan ini ya, acuan dari komponen rotasional ini, jadi untuk perpindahan sudut delta alpha ini kita nyatakan dengan setengah alpha delta alpha minus delta beta. Kalau ini kita nyatakan dengan setengah perpindahannya setengah delta alpha minus delta beta. Nah, maka kita bisa menghitung ya. Sekarang kita bisa menghitung rotasi ya, dari partikel yang ini. Ya. Nah, bagaimana rotasi dari partikel ini? Jadi rotasi dari partikel ini adalah tinggal kita masukkan nilainya. Tadi kan sudah kita misalkan ya, kita misalkan delta alfanya ini ya, perubahannya sebesar 6 derajat kan tadi, sebesar 6 derajat, dan delta beta ini perubahannya sebesar 4 derajat kan. Nah, sekarang kita ingin melihat berapa perubahan delta beta dengan delta alfa ini secara keseluruhan. Ya, caranya adalah dengan menggunakan persamaan ini, setengah delta alfanya adalah 6 derajat dikurang delta betanya adalah 4 derajat. Jadi rotasi dari partikel ini itu besarnya adalah 1 derajat ya. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan ya, kita kombinasi antara gambar C ini dengan gambar B ini, maka kita dapatkan gambar yang D ini ya. Jadi gambar D ini adalah merupakan komponen deformasi angular yang akan kita bahas pada video nanti ya, pada pembahasan selanjutnya terkait dengan deformasi, gerak deformasi ya. Nah, kalau ini sekilas saja kita bahas bahwa tadi dengan mengkombinasi antara gambar C dan gambar B ini kita dapatkan bentuk pada gambar D ini ya. Ini gambar yang ini kan, sudut ini itu kita kombinasikan, kita tambahkan ke sudut yang ada di sini, maka kita akan dapatkan bentuknya untuk sudut yang ini kan ya, totalnya. Kemudian kalau yang sudut yang di sini kita kombinasikan dengan sudut yang ada di sini, maka kita akan dapatkan bentuk sudutnya yang ini ya. Jadi ini adalah bentuk dari partikel originalnya ya. Kalau ini adalah bentuk dari partikel yang sudah terdeformasi ya. Nah, dan rata-ratanya adalah yang ini. Kalau ini kita jumlahkan ini dengan yang ada di sini ya, maka kita dapatkan setengah alpha plus delta alpha plus delta beta. Yang ini juga setengah delta alpha plus delta beta ya. Ini adalah gambar perpaduan antara gambar C dan gambar B. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan dari delta alpha dan delta beta ini, itu bisa kita tentukan cara untuk atau besar dari deformasi sudut dari partikel tersebut ya. Nah, jadi seperti yang diperlihatkan pada gambar D yang barusan saya jelaskan, kita bisa mengukur perubahan sudut dari partikel fluida ini berdasarkan pada delta alpha ya, berdasarkan pada delta alpha dan delta beta ini. Nah, caranya adalah untuk memperoleh deformasi dari setiap sudut ya, dari setiap sisi ya, untuk memperoleh deformasi dari setiap sisi ya, OA ini ya, dalam figur 5.7D ini ya, kita menggunakan gambar
5.7b dan C. Ya. Itu seperti yang saya bilang tadi, kita selanjutnya adalah mengkombinasi kedua gambar ini, ya, kombinasi kedua gambar ini, dan kemudian kita akan mendapatkan tadi ya, kita mendapatkan ini besar ini. Jadi ini besar ini, kenapa kita mendapatkan besar setengah delta alpha plus delta beta, ya. Di sini juga setengah delta alpha plus delta beta, dari mana? Ya, karena dari kombinasi, ya, penjumlahan antara sudut ini dengan sudut yang ini. Nah, kita satu-satu dulu ya, untuk sudut yang delta alpha ya, untuk delta alpha. Ya, kalau ini kita tambahkan, ya, ya kita subtrak, kita kurangkan ya. Jadi misalnya ini delta alpha ini, ya, dikurang dengan setengah delta alpha, ya, dikurang delta beta, maka kita akan mendapatkan nilai setengah delta alpha plus delta beta, ya. Jadi kalau ini tadi delta alpha dikurang setengah delta alpha dikurang delta beta, ya, maka kita akan dapatkan setengah delta alpha plus delta beta, ya. Terus kan kalau ini kan delta alpha dikurang delta alpha, maka delta alpha dikurang setengah delta alpha, kita akan dapatkan setengah delta alpha, ya. Kemudian ini plus ini minus dikali dengan minus, maka dapatnya plus, maka kita akan dapatkan setengah delta alpha plus delta beta, ya. Kemudian dengan menggunakan nilai yang sudah kita misalkan tadi, ya, delta alpha itu 6 derajat dan delta beta itu 4 derajat, maka kita bisa bisa hitung deformasi di sisi OA ini, ya, deformasi di sisi OA ini menjadi dengan menggunakan persamaan ini. Ya, bisa menggunakan persamaan yang ini, bisa menggunakan persamaan sebelah kanan. Ya, kalau kita gunakan persamaan sebelah kanan, setengah delta alpha-nya adalah berapa tadi? 6 derajat ditambah delta betanya adalah 4 derajat, ya. 6 tambah 4 10 dibagi 2, jadi 5 derajat. Ya. 5 derajat itu adalah deformasi yang terjadi di terjadi di sisi OA ini, ya. O atau 0 ya, O. Ya, O aja kita, ini O ya, OA ya, bukan O. Jadi di sisi OA ini. Itu deformasi yang terjadi di sini. Di sini besarnya adalah sebesar 5 derajat, ya, sebesar 5 derajat. Nah, kemudian 5 derajat itu yang ini ya. Oke. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung deformasi yang terjadi di sisi OB, ya, di sisi ini. Nah, caranya adalah sama, ya, kita mempunyai nilai delta B, ya, delta B, dan kita juga memiliki bentuk ini setengah delta alpha dikurang delta beta. Jadi delta B dikurang setengah delta alpha dikurang delta beta, maka dia dapatnya adalah setengah yang ini ya, setengah delta alpha plus delta beta, minus ya, minus setengah delta alpha plus delta beta. Nah, tanda minus ini itu menunjukkan bahwa delta B ini memiliki arah searah dengan arah jarum jam. Jadi minus dia tandanya. Sedangkan yang tadi, yang delta alpha tadi, yang perubahan atau deformasi di sisi OA ini tandanya adalah plus ya. Karena ini tadi plus kan. Nah ini plus ya. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian total deformasi dari partikel tersebut, ya, jadi total deformasi dari partikel ini, ya, itu adalah penjumlahan dari total deformasi dari setiap sisi OA dan sisi OB. Ya, jadi penjumlahannya adalah kalau yang deformasi di sisi ini adalah tadi 5 derajat, ya,
yang deformasi di sisi ini juga 5 derajat ya, juga 5 derajat kan, betul ya, sama 5 derajat ya. Nah, karena dia kita jumlahkan nilainya, maka kita akan dapatkan deformasinya itu sebesar 10 derajat ya, 5 derajat tambah 5 derajat jadi 10 derajat, karena total deformasi dari partikel itu adalah penjumlahan deformasi dari kedua sudutnya ya. Jadi delta alpha plus delta beta. Baik, kita udah tahu sekarang cara menghitung besar sudut dari suatu partikel fluida yang mengalami deformasi. Nah, sekarang kita perlu untuk mengkonversi pengukuran sudut ini agar kita bisa menghitung atau menentukan perubahan atau deformasi dari partikel fluida yang terjadi di dalam sebuah medan aliran. Nah, untuk melakukan ini kita akan mendefinisikan dulu beberapa komponen dari deformasi suatu fluida ya. Pertama adalah kita definisikan komponen delta alpha, di mana delta alpha ini kita bisa lihat pada gambar 5.7 yang B ini. Delta alpha itu adalah yang ini ya. Delta alpha ini bisa kita definisikan sebagai perubahan eta ya. Jadi eta ini adalah perubahan posisi dari titik A ya, ke titik aksen. Kalau kita anggap aksen ya, nah, itu besar perubahan itu dinyatakan dengan delta eta ya. Nah, delta eta kemudian dibagi dengan delta x ya. Delta x itu adalah panjang yang ini ya, panjang garis horizontalnya. Jadi delta alpha itu sama dengan delta eta per delta x. Kemudian juga kita definisikan delta beta. Kita definisikan juga delta beta yang ini, di mana delta beta itu sama dengan delta c dibagi delta y ya. Delta c itu adalah panjang dari sini, dari garis vertikal ini ke titik perubahannya, ke titik atau ke posisi yang barunya, dibagi dengan delta y. Delta y itu adalah garis vertikal ini ya. Garis vertikal ini adalah delta y. Oke. Nah, delta c ini ya, delta c ini sebenarnya adalah sama dengan perubahan posisi ya, sama dengan perubahan posisi yang bisa kita kenal dengan delta x ya, kalau biasa disimbolkan dengan itu ya. Nah, delta c ini muncul karena apa? Jadi delta c ini muncul karena pada selang waktu delta t ya, pada selang waktu delta t, titik O ini ya, jadi titik O yang ini pada selang waktu delta t, titik O itu ya, bergerak secara horizontal ya, bergerak secara horizontal dengan jarak sebesar U dikali delta t ya, U dikali delta t. Jadi perubahan posisi itu ya, sebenarnya mengikuti konsep yang biasa ya, konsep umum. Kita tahu bahwa kalau kecepatan ya, V itu sama dengan perubahan posisi ya, dibagi perubahan waktu kan ya, sehingga kalau kita ingin menyatakan perubahan posisi, dx itu sama dengan V dikali dt kan. Nah, ini pun juga sama sebenarnya, delta c itu sama dengan delta x ya, dx ya, u itu adalah kecepatan, delta t itu adalah perubahan waktu. Jadi delta c sama dengan u dikali delta t, karena pada saat delta t, pada saat waktu ke t ya, waktu berikutnya titik 0 ini ya, atau titik O ini dia akan bergerak secara horizontal ya, makanya ada perubahan posisi ya. Perubahan posisi itu didefinisikan sebagai U dikali delta T. Nah, di sisi yang lain pada titik B ya, pada titik B ini ya, itu juga terjadi pergerakan ya,
perpindahan posisi. Nah, perpindahan posisi itu ya karena dia berhubungan dengan berkaitan dengan titik O ini, maka perubahan posisi untuk di titik B ini dinyatakan dengan U ditambah du per 2y dikali delta y dikali dengan delta t ya. Jadi ini adalah bagian ini sebenarnya adalah bagian dari kecepatan yang ini kan. Cuman kalau kecepatan yang ini adalah kecepatan dari titik O, kalau yang ini adalah kecepatan dari titik B. Karena titik B ini berjarak delta y dari titik O, maka ada delta y di sini. Maka dia mengalami delta y. Jadi bentuk ini sebenarnya perluasan dari bentuk yang ini, bentuk ini sebenarnya perluasan dari bentuk yang ini. Ya. Gitu. Nah, kemudian dengan cara yang sama juga delta eta itu muncul karena pada selang waktu delta t ya, O ini juga bergerak secara vertikal. O ini bergerak secara vertikal. Karena dia bergerak secara vertikal, maka kecepatannya adalah v kecil ya. Perubahan posisi dari delta eta ini sama dengan v dikali delta t ya. Ini adalah perubahan posisi ya. Delta eta yang adalah ini kan. Nah, ini delta eta ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa menyatakan untuk delta eta itu v dikali delta t. Nah, di sisi yang lain pada titik yang lain, pada titik A ya, pada titik A ini dia bergerak secara vertikal ke sana ya, dan dia sama seperti yang tadi pada titik B ya, pada titik A karena dia bergerak secara vertikal ke arah atas gitu ya, maka kita nyatakan, kita perluas persamaan ini jadi V ditambah 2V per 2x kali delta x ya, kali delta t. Nah, kemudian kita bisa susun pernyataan-pernyataan yang ada di sini dalam bentuk model matematisnya. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk matematisnya, delta c ya, perubahan posisi ini, perubahan posisi dalam sumbu sumbu x ya, itu bisa kita nyatakan dengan seperti ini. Jadi ini bentuk ini sebenarnya kan ya, ini kan delta c itu sebenarnya kan selisih ya, selisih. Jadi kalau selisih itu kalau delta c itu bisa sama dengan b kurang a misalnya gitu ya. Nah, jadi selisih antara titik b dengan titik a. Kalau yang ini delta c itu adalah selisih yang ini ya, untuk yang posisi yang di sini ya, yang bergerak dari titik B jadi dikurang dengan yang bergerak dari titik O ya. Sehingga kita bisa nyatakan U plus U per 2 delta t dikali delta t dikurang U dikali delta t. Ini adalah selisih ya. Ini adalah bentuk selisih dari adanya tanda delta ini. Nah, selisih dari mana dengan mana ya? Selisih dari yang tadi yang dia bergerak secara horizontal di titik B ya. Kemudian dikurangi dengan yang berpindah secara horizontal dari titik U ini ya. Yang dari titik B nya adalah U plus U per 2Y dikali delta Y dikali delta T. Yang dari titik O nya itu adalah U dikali delta T. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, kita selesaikan, maka dia akan meninggalkan hasil yang seperti ini kan. 2U per 2Y dikali delta Y dikali delta T. Begitu juga untuk delta eta. Nah, delta eta juga sama yang secara vertikal ya. Yang secara vertikal delta eta yang ini perubahan posisi yang dari titik A ya, dari titik A itu adalah V plus 2V per 2X dikali delta X kali delta T dikurang dengan perubahan posisi dari titik O yaitu V dikali delta T. Kalau ini kita selesaikan, maka kita akan dapatkan bentuk yang ini 2V
per do X dikali delta X dikali delta T. Oke. Nah, baik, selanjutnya kita dapat menghitung kecepatan sudut ya, angular velocity dari partikel di sekitar sumbu Z ya. Nah, itu kecepatan sudut di sekitar sumbu Z itu dinyatakan dengan omega Z. Jadi kecepatan sudut kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, ya, sumbu Z ini adalah sini ya. Ini adalah sumbu Z. Maka kecepatan sudut di sekitar sini ya, di sekitar sumbu Z ini ya, itu dinyatakan dengan omega Z, di mana omega Z itu kalau kita tuliskan dalam bentuk umumnya, kecepatan sudut pada sumbu Z itu sama dengan limit delta T menuju 0, yaitu setengah dikali setengah dikali delta alpha dikurang delta beta dibagi T ya. Ini adalah persamaan umumnya seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan, kita substitusikan definisi yang sebelumnya. Saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, kita definisikan definisi yang sebelumnya bahwa delta alpha adalah delta eta per delta X dan delta beta delta C dibagi delta Y. Nah, jadi yang ini itu kita substitusikan sehingga dia jadinya delta eta per delta X dengan delta beta itu kita substitusikan menjadi delta C per delta Y dibagi dengan delta T. Nah, kemudian kita substitusikan juga delta eta. Kita sudah definisikan, kita tahu bahwa delta eta itu adalah tadi ya, do V per do X ya, dikali dengan delta X dikali dengan delta T kan, itu delta eta. Sedangkan delta C itu kita tahu bahwa dia adalah do U per do Y dikali delta Y dikali delta T ya. Nah, ini persamaan ini kita substitusikan sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Do V per do X kali delta X dikali delta T dibagi ada delta X nya kan, delta X. Kemudian dikurang do U per do Y dikali delta Y dikali delta T, kemudian dibagi dengan delta Y nya ya, dibagi dengan delta T. Dan kalau ini kita coret ya, ini kita coret, ini juga kita coret, ini kita coret ya. Ini delta T dicoret, ini delta T juga dicoret, maka tinggallah setengah do V per do X ya, dikurang do U per do Y. Maka ini definisi untuk kecepatan sudut pada sumbu Z. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama ya, kita bisa menentukan ya, kecepatan sudut ya, omega pada sumbu X dan pada sumbu Y ya. Untuk pada sumbu X ya, itu bisa kita nyatakan dengan cara yang sama seperti ini juga. Boleh kalian coba ya, masukkan ininya, substitusikan untuk bidang ya. Kalau ini tadi kan bidangnya kan delta X dan delta Y atau bidang X dan Y kan. Nah, kalau untuk sudut X itu adalah bidangnya adalah bidangnya adalah Z dan Y. Kalau sudut X itu bidangnya adalah ini Z, ini adalah Y, berarti bidangnya adalah yang ini. Berarti ini nantinya delta eta dan delta betanya juga akan berubah ya, sesuai dengan orientasi dari sumbu ini. Kemudian untuk kecepatan sudut pada sumbu Y, berarti dia adalah bidang X dan bidang Z ya. X dan Z itu adalah yang bawah. Nah, kalau kalian masukkan ke dalam persamaan ini ya, maka kalian akan mendapatkan juga bentuk kecepatan sudut pada sumbu X sama dengan setengah do W per do Y dikurang do V per do Z. Dan untuk kecepatan sudut dalam arah
sumbu Y itu setengah 2U per 2Z dikurang 2V per 2X ya. Nah, saya minta ini untuk yang kecepatan sudut dalam arah sumbu X dan kecepatan sudut dalam arah sumbu Y itu saya jadikan sebagai PR ya. PR-nya apa? PR-nya seperti yang saya bilang tadi, kalian buktikan dengan menggunakan persamaan yang ini ya, dengan menggunakan persamaan yang ini, kemudian dengan referensinya dari bidang ini. Jadi gunakan untuk bidang pada sumbu X ini bidangnya YZ ya, pada sumbu Y ini bidangnya XZ ya. Kalian definisikan delta eta-nya apa, delta C-nya apa untuk bidang YZ, untuk bidang XZ. Nah, setelah itu kalian hitung menggunakan persamaan yang ini ya, diselesaikan sama seperti yang ini, sehingga nantinya kalian akan membuktikan bahwa omega X itu sama dengan setengah 2W per 2Y dikurang 2V per 2Z, dan omega Y itu sama dengan setengah 2U per 2Z dikurang 2V per 2X. Jadi PR-nya adalah membuktikan persamaan ini omega Y dan persamaan omega X adalah yang ini dan yang ini ya. Itu PR untuk video materi kali ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan setelah kita tahu kecepatan sudut dalam setiap sumbu X, Y, Z, selanjutnya kita menentukan rotasinya ya. Kita menentukan rotasi. Nah, ini bentuk ini sudah saya jelaskan pada awal slide ya, bahwa ini adalah definisi dari rotasi dari suatu partikel sedimen. Itu definisinya adalah omega sama dengan I topi omega X ditambah J topi omega Y ditambah K topi omega Z. Sehingga kita sudah mendapatkan definisi omega X, kita sudah mendapatkan definisi omega Y, kita sudah mendapatkan definisi omega Z ya. Kalau ini kita substitusikan, jadi ini disubstitusikan, yang ini disubstitusikan ke sini, yang ini disubstitusikan ke sini, yang tadi omega X yang disubstitusikan ke sini, maka kita akan mendapatkan sebuah bentuk persamaan untuk rotasi dari partikel fluida seperti ini. Omega sama dengan setengah I 2W per 2Y dikurang 2V per 2Z ditambah J 2U per 2Z dikurang 2U per 2X ditambah K 2V per 2X dikurang 2U per 2Y ya. Itu untuk rotasi dari partikel sebuah partikel fluida ya gitu. Nah, kemudian kita akan memperkenalkan sebuah sebuah operator ya, sebuah perkalian cross ya, cross product dari suatu kecepatan yang kita nyatakan dengan curl V sama dengan del cross V ya. Nah, jadi kita bisa menuliskan dalam notasi vektor persamaan yang ini tadi. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi vektor ya, sebagai omega sama dengan setengah del cross V ya, dimana omega itu sama dengan yang ini ya. Jadi del itu sama dengan ya, do atau I topi per do per do X ditambah J topi do per do Y ditambah K topi do per do Z ya. Persamaan yang ini bisa kita ringkas menjadi persamaan ya, ini adalah persamaan untuk rotasi dari partikel sedimen partikel fluida dalam notasi vektor ya. Nah, selanjutnya kita mempunyai faktor setengah ya, kita mempunyai faktor setengah ini ya. Faktor setengah itu bisa kita eliminasi ya. Ketika kita mengeliminasi faktor ini, maka kita kalikan kita bisa mengalikannya dengan 2 ya. Kita kalikan, jadi omega ini kita kalikan 2 supaya setengah itu menjadi hilang. Nah, ketika omega ini kita kalikan 2 ya, maka akan muncul parameter fisis yang baru yang dikenal atau yang didefinisikan dengan
vorticity, ya. Vorticity atau zeta. Jadi zeta ini adalah sebuah kuantitas vektor juga, ya, yang dia adalah didefinisikan ekuivalen dengan 2 dikali rotasinya. Jadi 2 dikali rotasi ini adalah sebuah vortisitas. Vortisitas itu adalah sama seperti kalau di sungai itu ada pusaran air, ya. Nah, vortisitas itu 2 dikali omega, sehingga kita bisa menuliskan dalam bentuk operator vektornya del itu sama vortisitas zeta itu sama dengan 2 omega sama dengan del cross v. Nah, vortisitas itu adalah sebuah pengukuran dari rotasi sebuah elemen fluida yang dia bergerak di dalam medan aliran, ya. Jadi dia untuk mengukur rotasi dari sebuah elemen fluida di dalam sebuah aliran. Nah, kemudian dalam bentuk koordinat silindernya, vortisitas itu dapat dinyatakan seperti ini, ya. Jadi koordinat silinder mungkin bisa kalian pelajari nanti, ya, seperti ini, ya. Jadi kalau koordinat rektangular, koordinatnya terdiri dari x, y, dan z. Kalau koordinat silinder itu koordinat terdiri dari rho itu adalah, kalau kita konversi dari sudut koordinat kartesian itu dia adalah jarak dari ini sumbu z ini, ya, ke sini, ya, dia arahnya sini, kan. Nah, kemudian untuk koordinat v-nya adalah sudut yang dibentuk itu, ada satu lagi koordinat z, sumbu z, ya, sumbu z. Nah, untuk vortisitas yang dinyatakan dalam koordinat silinder dinyatakan seperti ini. Jadi er kali setengah 1 per r 2vz per 2t theta dikurang 2v theta per 2z ditambah e theta 2vr per 2z dikurang 2vz per 2r ditambah k ini adalah komponen yang ini, ya, komponen yang vertikal ini, ya, k itu dikali 1 per r 2r 2v theta per 2r dikurang 1 per r 2vr per 2 theta. Itu untuk dalam koordinat silinder untuk definisi dari vorticity. Nah, kemudian kita juga bisa mendefinisikan sebuah parameter fisis yang lain, yaitu sirkulasi, ya, atau dinyatakan dengan gamma. Nah, jadi gamma itu didefinisikan sebagai integral garis dari komponen kecepatan tangensial di sekitar kurva yang tertutup di dalam sebuah aliran. Jadi gamma itu dinyatakan dengan integral tertutup v dot ds, ya, di mana ds itu adalah sebuah elemen vektor elemental yang dia merupakan perubahan panjang, di dalam sebuah kurva tertutup. Nanti akan saya jelaskan di dalam contoh soal, ya. Nah, kurva tertutup yang dimaksud itu seperti ini, ya. Nah, dia bergerak dari O ke A ke C, C ke B, kemudian nanti dari O ke B, ya, dan seterusnya. Jadi ini kurva ini tertutup, maka terjadi sirkulasi di situ, ya, Nah, selanjutnya kita dapat membangun sebuah hubungan antara sirkulasi dan vorticity, ya, vortisitas. Ya. Jadi kita sudah mendefinisikan sirkulasi itu gamma sama dengan integral tertutup v dot ds. Kita juga sudah mendefinisikan vorticity itu adalah del cross v. Maka kita bisa membangun sebuah hubungan antara sirkulasi dan vorticity. Jadi sirkulasi dan vorticity itu bisa kita bangun berdasarkan pada sebuah sketsa dari dari batas-batas dari elemen fluida ini, ya. Nah, ini dia panjangnya elemen fluida ini, panjangnya punya panjang delta x, tingginya adalah delta y, ya. Kemudian kalau dia bergerak, kalau O ini bergerak dari titiknya ke kanan dalam bidang horizontal dinyatakan dengan U kecepatannya. Kalau dia bergerak secara vertikal dinyatakan dengan V. Pada titik B dia bergerak ke arah kanan, itu perubahan posisinya dinyatakan dengan
kecepatannya dinyatakan dengan U plus 2U per 2Y delta Y. Kalau yang A ini kecepatannya dengan arah vertikal ini itu dinyatakan dengan V plus 2V per 2X dikali delta X ya. Nah, jadi untuk membangun hubungan antara sirkulasi dan vorticity itu pada titik 0 pada titik O ini kita asumsikan dia kecepatannya adalah U dan V ya. Kemudian kecepatan sepanjang BC dan AC, BC dan AC ya, itu kecepatan sepanjang segmen itu dapat dinyatakan dengan pendekatan Dirac-Taylor ya. Nah, kemudian untuk kurva tertutup O A C B, jadi O A C B ya, itu sirkulasinya dapat kita nyatakan dengan U delta X ya. Jadi ini dia ke arah OA itu adalah U dikali perubahan panjangnya adalah delta X ditambah A ke C ya, itu adalah V, kecepatannya adalah V plus 2V per 2X dikali delta X. Kemudian untuk sirkulasi dari C ke B, sirkulasi dari C ke B ya, itu dari sirkulasi dari B ke C itu adalah U plus 2U per 2Y delta Y, ada minusnya. Kenapa? Karena tandanya dia searah dengan jarum jam ya. Kemudian untuk sirkulasi yang O ke B itu adalah minus V delta Y. Kenapa minus? Karena dia sirkulasinya tadi searah dengan jarum jam juga. Hingga kalau ini kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan sebuah definisi sirkulasi ya, itu adalah delta gamma sama dengan 2V per 2X dikurang 2U per 2Y dikali delta X dikali delta Y. Ini bisa kita selesaikan dari sini ya. Atau ya, ini kita ketahui bahwa 2V per 2X dikurang 2U per 2Y itu adalah apa? Adalah 2 dikali omega Z, atau apa ini? 2 kali omega Z. Jadi 2 dikali omega Z itu adalah vortisitas ya. Vortisitas ya, dikali dengan delta X dikali dengan delta Y. Delta X dan delta Y itu adalah luas ya, luas penampangnya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan hubungan antara sirkulasi dan vorticity yang ini itu dengan menggunakan persamaan sirkulasi gamma sama dengan integral tertutup V dot ds ya. Kita tahu bahwa gamma yang ini adalah 2 omega ya, 2 omega Z ya, dikali delta X delta Y itu adalah luasnya dA ya. Atau bisa kita tuliskan integral A ya, del cross V, ini adalah del cross V Z ini, yang ini adalah vorticity ya, definisi dari vorticity dikali dengan dA. Nah, persamaan ini adalah sebuah pernyataan untuk teorema Stokes ya. Yang Stokes itu adalah nama penemunya, Pak Stokes ya, untuk 2 dimensi ya. Jadi sirkulasi di sekitar sebuah sirkuit yang tertutup ini itu sama dengan total dari vortisitas ya, atau vortisitas total dari sirkuit yang tertutup itu juga ya. Jadi ada hubungan antara sirkulasi gamma dengan dengan vorticity ya. Ini hubungannya dinyatakan dengan persamaan ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas saya akan jelaskan contoh soal untuk untuk vortisitas ya, untuk vortisitas dan rotasi ya. Untuk contoh soal ini akan saya jelaskan lebih detail pada video selanjutnya.